Saya Alessa Fitri, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya, seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Selanjutnya, ada ciri-ciri karakteristik teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi. Memuat informasi di sini berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Selanjutnya, yang ketiga, opininya berdasarkan fakta, yaitu yang telah diinterpretasikan. Selanjutnya, ada tujuan teks ulasan. Tujuan dari teks ulasan ini adalah untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya, sementara memberikan informasi pada halayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatuhan suatu karya, membantu pembaca mengetahui gambaran dan kritik terhadap suatu karya, mengetahui kelebihan dan kekurangan karya. Saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Orientasi ini berisi juga unsur judul resensi, identitas buku berupa judul buku, nama pengarang, cetakan dan waktu terbit, nama penerbit, dan tebal buku atau jumlah halaman. Dan juga ada riwayat pengarang. Setelah itu, yang kedua ada tafsiran. Tafsiran merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya. Struktur tafsiran juga berisi unsur sinopsis atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Struktur evaluasi juga biasa disebut dengan unsur isi, mengenai ulasan kelebihan dan kekurangan buku. Adapun hal-hal yang dapat diulas berupa segi fisik buku, yaitu sampul, jenis kertas atau kualitas cetakan, dan dari segi non-fisik berupa isi buku, apa bermanfaat atau tidak, dan bahasa yang digunakan seperti apa. Dan yang terakhir, struktur rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas untuk dibaca atau tidak. Struktur rangkuman juga sering disebut dengan unsur penutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fajrin dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Contohnya adalah yang pertama istilah umum, yaitu film, ikan, dan bunga. Yang kedua adalah istilah khusus, yaitu komedi, gurame, dan mawar. Yang kedua, ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sedangkan antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lainnya. Contoh dari sinonim yaitu, obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Sedangkan contoh dari antonim adalah, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Yang ketiga ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau suatu benda atau segala sesuatu yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Contoh dari nomina dasar adalah rumah, jalan. Sedangkan contoh dari nomina turunan adalah perumahan dan jalanan. Lalu imbuhan yaitu pe, strip an atau menggunakan an pada di akhir kata. Yang keempat ada verba atau kata kerja. Yang A, verba aktif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, Putra memelihara gurame. Yang kedua ada verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Contohnya, film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Yang kelima ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, yang pertama kata ganti orang, yaitu saudara, bapak atau ibu, nyonya, tuan, ia, dan dia. Yang kedua kata ganti pemilik, yaitu ku, mu, dan nya, seperti bukuku, bukumu, dan bukunya. Yang ketiga ada kata ganti penunjuk, yaitu ini dan itu. Selanjutnya ada kata penghubung, contohnya yang. Dan yang terakhir ada kata ganti tak tentu, contohnya siapa, barang siapa, sesuatu, dan masing-masing. Yang keenam ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau drama pada umumnya, berupa a. konjungsi koordinatif, contohnya dan, atau, tetapi. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, contohnya jika, agar, meskipun, alih-alih, sebab, sebagai, karena, maka, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga ada konjungsi korelatif. Contohnya baik, maupun, atau bukan, melainkan. Yang terakhir ada konjungsi antar kalimat. Contohnya sebaiknya, di samping itu, selanjutnya. Yang ketujuh ada preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, dan bagi. Yang kedelapan ada artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Contohnya si dan sang. Yang kesembilan adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contohnya, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contohnya, science fiksi adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Yang ke-10 yaitu menggunakan ungkapan perbandingan, diantaranya persamaan dan perbedaan. Contohnya, daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Yang terakhir, ada juga menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, berbicara, melamun, dan sebagainya. Kata kerja rasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif dan dapat juga membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Contoh dari kata kerja relasional sebagai kopulatif yaitu bernama, disebut, jadi atau menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni, dan lain-lain. Yang kedua, ada contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu, yaitu pasti, harus atau perlu atau wajib, jadi, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak atau ingin atau mau atau akan, dan dapat atau bisa, dan ada. Saya Melia Riani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks ulasan. Jenis-jenis teks ulasan ini ada 3 macam. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, ada teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Jadi resensi ini tuh menjelaskan
gambaran detail pada tiap bagian suatu karya gitu. Yang tadi kan yang pertama itu hanya menekankan pada kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kalau ini tuh gambaran detail pada bagian suatu karya. Terus yang ketiga ada teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh teks ulasan buku. Sebelum kita masuk ke contohnya, di sini ada sebuah buku yang akan menjadi bahan untuk teks ulasannya. Di sini ada buku Hujan, di sini sudah ada penjelasannya, judul bukunya Hujan, terus penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, kota terbitnya di Jakarta. Yang pertama ada tafsiran. Nah, pada bagian ini berisi mengenai gambaran detail mengenai sebuah karya yang diulas. Dalam bagian ini biasanya membahas kualitas, keunikan, keunggulan bagian karya, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat di contoh ini, semuanya dijelaskan secara detail. Dari yang awalnya menjelaskan tentang Lail adalah seorang gadis yatim piatu yang berumur 13 tahun. Lalu ia menjadi yatim piatu sejak terjadi bencana alam di tempat ia tinggal. Saat bencana itu, ia bertemu dengan pemuda yang menyelamatkan hidupnya. Pemuda tersebut bernama Esop. Sampai ke bagian terakhir yang menjelaskan tentang Yang kedua ada evaluasi. Pada bagian ini memuat pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas. Nah, sehingga penulis bisa memberi bagian yang mempunyai nilai. Nah, di sini contohnya novel Hujan disajikan dengan bahasa yang bisa membuat para pembaca ikut tabah saat ditempa masalah. Nah, ini tuh salah satu contoh bagian yang punya nilai. Jadi pembaca ikut tabah saat ditempa masalah. Terus selanjutnya juga pembaca juga bisa turut melangkah maju. Yang ketiga ada rangkuman. Nah, bagian yang terakhir ini berisi kesimpulan dari ulasan sebuah karya. Penulisan ulasan biasanya akan memberikan komentar apakah karya yang baru saja diulas berkualitas atau tidak. Nah, di contoh ini bisa kita lihat novel berjudul Hujan memang sangat istimewa. Tema yang diusung juga tidak sesederhana seperti tema novel romantis pada umumnya. Tidak hanya menyajikan tentang kisah cinta remaja, tetapi juga penulis menuliskan hal ilmiahnya. Kepastian yang tidak pasti mengenai kabar yang hampir tidak pernah dikabarkan juga diceritakan pada novel berjudul Hujan ini. Nah, dalam contoh ini tuh berarti